Halo Bapak, Ibu, sahabat semua. Selamat datang di channel kami, tempat berbagi tips sehat khusus untuk para lansia dan keluarga tercinta. Hari ini kita akan membahas makanan-makanan yang sering kita temui sehari-hari, tapi ternyata bisa membuat badan pegal-pegal, linu, dan tidak nyaman, terutama bagi bapak dan ibu yang sudah memasuki usia lanjut. Jadi pastikan bapak ibu simak sampai selesai ya, karena di akhir video saya juga akan kasih tips sederhana cara mengurangi pegal linu tanpa harus bergantung pada obat-obatan. Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pegal linu. Pegal linu adalah rasa tidak nyaman, nyeri, kaku, atau berat di otot dan persendian. Biasanya dirasakan di leher, bahu, punggung, pinggang, pinggul, lutut, atau kaki. Pada lansia, pegal linu sering terjadi karena usia yang makin bertambah, otot makin lemah, sendi makin aus, cairan sendi berkurang, dan tulang rawan makin tipis. Selain itu, kurang gerak atau terlalu lama duduk di kursi juga bisa memicu pegal linu. Begitu juga dengan kurangnya asupan cairan dalam tubuh yang membuat otot jadi gampang tegang. Namun yang sering tidak disadari adalah peran makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, inilah yang sering terabaikan padahal dampaknya sangat besar. Mari kita bahas satu persatu makanan-makanan yang bisa menyebabkan badan terasa pegal, linu, dan tidak nyaman. Yang pertama, makanan tinggi garam atau asin-asinan. Contohnya seperti ikan asin, kerupuk, makanan kalengan, mie instan, bahkan beberapa camilan seperti kacang asin atau keripik. Garam berlebihan akan membuat tubuh menahan air, menyebabkan pembengkakan terutama di kaki, lutut, dan tangan. Akibatnya, otot jadi tegang, muncul rasa pegal, bahkan sampai kram. Untuk lansia yang sudah punya masalah tekanan darah tinggi, konsumsi garam yang berlebihan ini juga berisiko mengganggu kesehatan jantung. Yang kedua, daging merah berlebihan seperti daging sapi, kambing, atau jeroan seperti hati dan ginjal. Daging merah ini mengandung purin dan lemak jenuh yang bisa meningkatkan kadar asam urat. Kalau asam urat naik, biasanya ditandai dengan nyeri pada sendi, terutama di jempol kaki, pergelangan kaki, atau lutut. Tidak sedikit lansia yang merasa heran kenapa lututnya sering sakit, padahal tidak jatuh atau salah gerak, padahal salah satu penyebabnya adalah asam urat yang tinggi. Yang ketiga, gorengan dan makanan berlemak. Siapa yang tidak suka gorengan? Pisang goreng, bakwan, tahu isi,
kentang goreng, dan makanan cepat saji seperti ayam goreng tepung atau burger. Sayangnya, minyak jenuh yang terkandung dalam makanan ini bisa memicu peradangan pada sendi dan otot. Akibatnya, tubuh jadi terasa berat, mudah lelah, dan muncul pegal di sekujur tubuh. Yang keempat, makanan dan minuman manis berlebihan. Ini termasuk kue, permen, donat, es krim, teh manis, kopi sachet, minuman kemasan, bahkan jus dalam kemasan. Gula berlebihan akan memicu peradangan di dalam tubuh dan membuat otot lebih cepat lelah. Selain itu, gula juga bisa mengganggu kerja insulin dan menyebabkan diabetes, yang akhirnya memperburuk masalah otot dan saraf. Yang kelima, alkohol bagi yang mengonsumsi. Alkohol bisa mengganggu kerja otot dan saraf, memicu kram, pegal, dan bahkan gangguan keseimbangan. Selain itu, alkohol juga bisa memengaruhi tidur, sehingga tubuh tidak mendapat cukup istirahat, yang akhirnya membuat otot tidak sempat memulihkan diri. Yang keenam, makanan olahan tinggi MSG atau micin. Ini banyak ditemukan di makanan cepat saji, camilan kemasan, bumbu instan, bahkan di sebagian makanan beku. MSG dalam jumlah berlebihan bisa mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh, sehingga otot mudah kram dan timbul rasa nyeri. Dan yang ketujuh, kurang minum air putih. Banyak lansia yang merasa tidak haus sehingga lupa minum, padahal kurang minum akan membuat otot kekurangan cairan, tegang, dan akhirnya nyeri. Disarankan minum minimal 6 hingga 8 gelas sehari. Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke bagian yang penting, yaitu bagaimana cara sederhana mengurangi pegal linu tanpa harus selalu bergantung pada obat. Pertama, perbanyak minum air putih. Tidak perlu menunggu haus. Minum seteguk demi seteguk setiap 1-2 jam sudah cukup membantu. Air putih membantu melumasi otot, sendi, dan mengeluarkan racun dari tubuh. Kedua, lakukan peregangan ringan setiap pagi. Tidak perlu lama, cukup 5-10 menit. Bisa dengan memutar leher perlahan, mengangkat kedua tangan ke atas, memutar pergelangan kaki, dan menggoyangkan bahu. Peregangan ini akan melancarkan aliran darah dan mengurangi kekakuan otot. Ketiga, kompres hangat bagian tubuh yang pegal selama 10 hingga 15 menit. Bisa pakai botol air hangat yang dibungkus kain atau handuk hangat. Ini akan membantu merelaksasi otot dan melancarkan peredaran darah. Keempat, perhatikan pola makan.
Kurangi konsumsi garam, gorengan, daging merah, dan gula. Perbanyak sayur hijau, buah-buahan segar, kacang-kacangan, biji-bijian, dan ikan berlemak sehat seperti salmon atau sarden. Bapak Ibu juga bisa menambahkan rempah antiinflamasi alami seperti jahe dan kunyit ke dalam masakan harian. Kelima, jaga berat badan ideal. Berat badan berlebih akan memberikan beban lebih pada sendi dan otot, terutama di lutut dan pinggang, sehingga memicu pegal dan nyeri. Keenam, tidur yang cukup dan berkualitas. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk memulihkan diri. Usahakan tidur 6 hingga 8 jam setiap malam, hindari tidur larut, dan pastikan kasur cukup nyaman. Kalau pegal linu terus-menerus, disertai bengkak, kemerahan, panas, atau sampai kesulitan berjalan, jangan ragu untuk konsultasi ke dokter. Kadang keluhan ini bukan hanya masalah ringan, tapi bisa jadi tanda masalah kesehatan yang lebih serius, seperti rematik, asam urat, atau gangguan saraf. Jadi, Bapak Ibu, mari kita ingat kembali. Makanan asin, daging merah, gorengan, manis-manis, alkohol, dan MSG adalah penyebab pegal yang sering tidak disadari. Jangan lupa untuk memperbanyak minum air putih, rutin peregangan, makan sehat, dan menjaga kualitas tidur. Semua ini tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi pegal, tapi juga untuk menjaga kesehatan secara umum. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Tulis juga di komentar, makanan apa yang sering bikin Bapak Ibu pegal, atau tips apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan di rumah. Kita bisa diskusi bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat selalu.